Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tradisi muja, wali di dusun baru murmas dalam pandangan agama Buddha. Tradisi memuja pada dasarnya banyak dilakukan oleh kalangan umat Buddha terutama di Kabupaten Lombok Utara, sehingga masih banyak kita jumpai masyarakat Buddha yang masih melestarikan tradisi memuja terutama di Pengorong Kalipucak Barusatan. Bahkan bisa dikatakan bahwa agama Buddha bisa diterima karena ada kesamaan pemahaman dalam tradisi maupun dalam konsep Buddha, sehingga pada zaman dulu menurut salah satu artikel yang ditulis oleh Harnis dalam jurnalnya berjudul The Future Meets the Past in the Present, Music and Buddhism in Lombok pada tahun 1993, mengatakan bahwa sebelum agama Buddha masuk di Lombok, masyarakat adat di Baru Murmas dan sekitarnya sudah lebih dulu mengatakan bahwa mereka adalah Buddha. Dan pada akhirnya sekitar tahun 1967 semua orang Indonesia harus mendaftar sebagai pengikut agama yang diakui di Indonesia, sehingga mayoritas masyarakat adat Buddha mempertahankan kepercayaan sebagai agama Buddha karena mereka menganggap bahwa sebelum agama Buddha masuk, mereka sudah melestarikan kepercayaan yang hampir sama dengan ajaran Buddha, termasuk tentang bagaimana konsep perlindungan yang mereka pahami di setiap upacara persembahan selalu dimulai dengan doa mulai hitungan 1-7 yang berbunyi Sa, 2 telu, 4, 5, 6 pituk lalu. Kemudian menyebutkan Betara Guru yang menjadi guru, Betara Sakti yang memiliki kehebatan dan kekuatan, Betara Jeneng yang melindungi, Idodari Sakti yang memiliki kehebatan dan kekuatan, Idodari Jeneng yang melindungi. Sehingga umat Buddha Lombok Utara memahami mantra atau doa persembahan ini identik dengan Tisara. Nah, sedangkan hitungan 1-7 disinkronkan dengan 7 faktor penerangan batin, yaitu Sati, perhatian, kesadaran mengingat, Dhamma Vikayo, penyelidikan terhadap Dharma, Virya, usaha yang bersemangat, Peti, kegiuran kegerahan yang mendalam, Pasadi, ketenangan, Samadhi, konsentrasi, dan UPK, keseimbangan batin. Dan pernyataan ini dapat kita temukan di dalam Bojangga Parita. Selanjutnya bahwa muja berasal dari kata puja dalam bahasa Pali artinya penghormatan, dan dalam tradisi memuja ada objek penghormatan yang wajib dihormati yaitu Sida, Datu Epe, sang pencipta leluhur. Dan konsep penghormatan ini ada kesamaan seperti yang ada dalam kutipan Manggala Sutta yang mengatakan, Pujaka Pujanianam, Utam Manggalam Utamam, menghormat mereka yang patut dihormati, itulah berkah utama. Konsep ini sudah tertanam sebelum agama Buddha mulai masuk ke Lombok, sehingga masyarakat zaman dahulu sangat menghormati para leluhur dengan berbagai cara, termasuk melakukan puja dengan melestarikan tradisi memuja sampai saat ini. Lalu kemudian, apakah tradisi memuja bertentangan dengan agama Buddha? Melalui penjelasan di atas sudah jelas bahwa tradisi memuja tidak bertentangan dengan Dhamma. Bahkan, masyarakat pada zaman dahulu sudah mengerti tentang hukum karma seperti yang Buddha ajarkan lewat ungkapan lisan yang hampir tersebar di masyarakat Buddha kala itu dan masih kita dengar sampai saat ini, yaitu Bagus gawek epe bak bagus pendait epe, lamun lenge gawek epe bak lenge pendait epe. Artinya bahwa ketika perbuatan baik yang kita perbuat, pasti baik juga yang kita dapatkan. Dan jika perbuatan buruk yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan penderitaan. Dan dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa tradisi memuja kental akan syarat Dhamma yang diajarkan oleh Buddha, dan konsep ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh para leluhur, orang tua kepada anaknya sampai saat ini. Maka mengingat hal ini, kita sebagai generasi penerus wajib melestarikan tradisi yang sudah diwariskan kepada kita secara turun-temurun oleh para leluhur dan orang tua kepada kita. Dan hal ini merupakan kewajiban kita, bersama seperti halnya yang diajarkan Buddha kepada pemuda. Segala yang terdapat dalam Sigalopada Sutta, bahwa kita sebagai anak memiliki kewajiban menjaga warisan dari orang tua, termasuk melestarikan tradisi dari para leluhur dan orang tua kita.